Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Khofifah Tuzara dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 4D. Di sini saya akan mengevaluasi Prota, Promes, RPP, dan silabus. Yang pertama, yaitu Prota atau program tahunan. Prota adalah susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang diharapkan. Alokasi waktu yang diperlukan agar seluruh SK dan KD bisa diterapkan dan diterima oleh para peserta didik. Selanjutnya, langkah penyusunan Prota atau program tahunan. Yang pertama, menganalisis kalender pendidikan dan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan ciri atau karakteristik unit satuan pendidikan masing-masing. Kedua, memberikan tanda untuk hari libur, pemulaan tahun ajaran baru, minggu efektif untuk belajar, dan jam efektif belajar setiap minggu. Hari libur yang perlu ditandai yaitu libur akhir tahun ajaran, libur keagamaan, libur hari besar nasional, dan yang terakhir libur untuk hari khusus. Ketiga, memperhatikan minggu efektif guna menyusun alokasi waktu di setiap kompetensi dasar atau KD. Keempat, menetapkan alokasi waktu yang diperlukan untuk setiap mata pelajaran, KD atau kompetensi dasar, dan pokok bahasan. Alokasi waktu yang disediakan harus sesuai dengan ruang lingkup materi, tingkat kesulitan, pentingnya materi, dan waktu untuk melakukan review pada materi tersebut. Selanjutnya yaitu contoh Prota atau program tahunan. Di dalam Prota yang saya tampilkan ini ada kekurangannya, yaitu yang pertama, tidak ada kalender pendidikan, dan kedua, tidak ada tanda untuk hari-hari khusus. Penjelasan materi tentang Prota atau program tahunan sudah selesai. Lanjut ke materi kedua, yaitu Promes atau program semester. Promes adalah bentuk penjabaran dari Prota yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama 1 semester. Dengan adanya Promes, kita akan lebih mudah dalam menentukan mata pelajaran yang kita inginkan. Selanjutnya, langkah penyusunan Promes atau program semester. Langkah penyusun yang pertama, memasukkan KD atau kompetensi dasar, topik dan subtopik materi atau bahasan ke dalam format Promes yang tersedia. Kedua, menentukan banyaknya jam yang tersedia di kolom minggu dan banyaknya tatap muka setiap minggu per mata pelajaran. Ketiga, menambahkan catatan di setiap bagian yang membutuhkan keterangan. Saya mempunyai contoh Promes atau program semester. Berikut contohnya. Di dalam contoh Promes ini yang sudah saya tampilkan ada kekurangannya, yaitu pertama, tidak ada KD atau kompetensi dasar, dan yang kedua, tidak ada catatan di setiap bagian yang membutuhkan keterangan. Selanjutnya materi ketiga yaitu tentang RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari berikut. Selanjutnya, cara menyusun RPP. Pertama, RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Kedua, RPP yang baik itu jelas. Siapapun yang mengajarkan akan bisa membaca dan melakukan karena di dalamnya dipaparkan tahap demi tahap atau proses. Ketiga, RPP menggambarkan prosedur, struktur organisasi pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Keempat, susunan indikator dalam RPP guru melibatkan 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek efektif, aspek psikomotorik, tetapi tidak harus semua. Kelima, tujuan pembelajaran wajib memuat ABCD, atau lebih jelasnya audience, behavior, condition, dan degree. Maksudnya, dalam tujuan pembelajaran harus terdapat peserta didik atau audiens, tingkah laku belajar atau behavior, kondisi belajar atau condition, dan tingkah laku keberhasilan atau degree. Keenam, ciri-ciri indikator yang kreatif dalam menyusun RPP adalah berorientasi pada produk yang akan dibuat oleh siswa.
Ketujuh, RPP berisi kegiatan-kegiatan yang terstruktur. Jika tidak terstruktur, kemungkinan besar kelas berantakan. 8. Langsung mengajar tanpa RPP boleh saja, asal sang pendidik sudah mengerti dan mendokumentasikan skenario pembelajaran 1 tahun ke depan. 9. Standar khusus RPP. Ada langkah-langkah awal, inti, akhir, serta disertakan jenis penilaiannya. 10. Penilaian diupayakan memuat penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berikut contoh dari RPP. Di dalam contoh RPP ini tidak ada kekurangannya. Di dalam RPP ini sudah memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Selanjutnya materi yang keempat atau yang terakhir, yaitu silabus. Silabus adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Selanjutnya komponen silabus. Secara garis besar, silabus kemudian mencakup berbagai kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, serta berbagai kegiatan pembelajaran. Berikutnya, contoh silabus. Dalam silabus ini, hanya ada satu yang belum dicantumkan, yaitu identitas sekolah. Kalau yang lain sudah memenuhi kriteria. Demikian penjelasan evaluasi Prota, Promes, RPP, silabus yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.